Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Kenapa nggak mau ditanya, bahkan nggak mau ditanya tentang politik loh, bukan ngajak masuk politik. Para pejabat kita cocok banget jadi aktor ya. Karena pada saat kampanye dan pada saat menjabat itu Beda-beda. dia kembali ke titik nol. Iya. Benar. Pada saat kampanye acting tuh baik Kayak beli bensin ya, kembali ke titik nol ya. Titik nol Yang lagi ini pas kosong ini menjabat. ya. Ada persamaannya loh dengan dua topik yang diomongin ini antara diet dan juga politik. Kenapa? Karena dua-duanya harus bisa punya kemampuan untuk bisa menahan diri. Nggak adil ini. Kok kamu malah ketawa-ketawa? Kan kamu bisa marah-marah. Apa sabuk pengaman Marsyanda dalam menjaga kesehatan mental? Support system di sekitarku sih. Hai Ibu, ini Sienna. Kaget ya lihat aku. Aduh, Iya, gimana ini kan. sih? Kok ini kita belum mulai-mulai ya syutingnya? Kak, ini kita kapan sih mulai syuting? Aku udah nungguin Supaya lama mulai, banget. Marsyanda kamu duduk situ. Biar mulai kita. Saya beneran di situ? Ya di situlah, saya di situ. Nggak salah. Beneran kita mulai. Kamu ngomong. Aku abis ini ada meeting loh, abis itu aku udah syuting. Pokoknya hari ini agenda banyak banget. Aduh, bisa duduk, mulai nggak duduk. sekarang? Sorry banget ya, Biar ini kita ada kendala mulai. teknis. Ada kendala teknis. Teknis apa? Iya, udah, stop. Aduh, aku emosi. Bentar. Ngapain dah tadi ngatur-ngatur? Ini kendala teknis ini. Ini ngapain ngatur-ngatur? Biasa yang ngatur-ngatur yang pimpinan bukan yang wakilnya. Yuk. Aduh. Aduh, sorry banget. Aduh Kak Mary gimana? Iya, Kak Marsyanda, jadi sorry banget. memang ya aku selalu bilang Ini nih. bingung kan? Hidup memang nggak semudah kata-kata Mary Riana, ya kan? Tapi kan bukan berarti kita harus marah-marah. Betul. Bukan berarti harus berkeluh kesah. Ya kita nikmati aja, sabar aja, tunggu yang tuan rumah kalau sudah siap Nggak bisa, baru Kak Mary. nanti. Nggak bisa. Kenapa Ya, sih Bang Hesa, kenapa sih seragam. gak sabar banget? Kita belum. Ini nggak adil. Nggak ada janji. Ini syuting seperti hidup apa kan memang ini? nggak adil. Nggak adil ini. Bangsat. Kok kamu malah ketawa-ketawa? Kan kamu bisa marah-marah. Ya, jadi gagal deh. Tarik nafas. Oke. Nah, hembuskan. Udah, hidup itu indah, asalkan kita bisa mensyukurinya. Nah. Jadi nikmati aja. Mumpung masih ada waktu. Ini aku duduk sini atau di sini? Gitu. Gantian. Nggak sampai, marah-marah lagi. Thank you Marsyanda. Aduh bagus banget ya actingnya, tapi persoalannya adalah Iya, kenapa sih aku disuruh galak kok kayak gitu? nah, Marsyanda ini kan protagonis banget ya. Iya. Tadi kita suruh Karakternya. marah-marah. Iya, kita Di suruh marah-marah nggak film-film. cocok. Tetap manis gitu loh, tetap tersenyum. Kamu lebih nyaman jadi berakting protagonis atau antagonis sih sebenarnya? Sebetulnya aku tuh sempet jenuh banget loh berperan selalu jadi protagonis. Sampai di tahun 2008 aku pernah request sama produser yang lagi memperkerjakan aku sebagai pemainnya, please kasih aku peran antagonis. Oh gitu. Serius? Walaupun kemarin di beberapa film terakhir kan sebenarnya filmnya tentang apa masalah-masalah rumah tangga. Tapi aku protagonisnya. tetap protagonisnya. ya? Iya, terus begitu aku request dikasih loh sama dia. Tapi cuma bertahan 3 episode, dia bilang, Cak, cetakan muka kamu tuh dari sananya harus protagonis emang. Oke. Masyarakat tuh nggak suka ketika kamu jadi antagonis, jadi nggak pada nggak mau nonton. Nah, Aku ini nggak ngerti kenapa. Nah, padahal ya kalau kita lihat kehidupan di balik layarnya Marsyanda itu kan penuh roller coaster. Makanya kita angkat tema kita Life is Roller Coaster. Tapi ada satu pertanyaan menarik ini buat Marsyanda yang harus jawab banget nih. Oke. Kalau Marsyanda itu lebih suka duduk di depan dan kemudian menghadapi tantangan atau di barisan depan untuk menghadapi tantangan hidup, atau duduk di belakang ikut arus aja dan main aman? Menurut aku cita-cita kita dalam hidup itu harusnya adalah untuk tahu kapan kita harus duduk di depan menjadi fighter dan kapan kita harus duduk di belakang let go and let God. Jadi goalnya adalah wisdom, kebijaksanaan. Menurut aku itu. Bicara soal kebijaksanaan, Kak Mary ini. Iya, Melihat karena Marsyanda. kalau aku ngelihat Marsyanda yang tadi tuh sebenarnya memang bukan Marsyanda yang marah-marah ya. Karena aku tahu tuh Marsyanda yang sekarang tuh lebih bisa meng-embrace every situation. Lebih sabar, selalu punya hikmah, ya kan. Walaupun memang hidupnya kayak roller coaster. Seberapa roller coasternya sih hidup Marsyanda? Jujur kayak aku rasa sama dengan semua orang di dunia ini sih. Cuman nggak semua orang roller coasternya tuh terpublish. Bener nggak? Ya. Ya. Pasti semua orang punya up and down-nya gitu. Cuman nggak semua orang
share secara terbuka gitu kepada followersnya, kepada orang yang kenal dia. Banyak yang ya udah di-keep untuk dirinya sendiri aja, padahal mereka juga evolusi, mereka bertumbuh karena challenge roller coaster yang mereka hadapin juga gitu. Nah, ini ada menarik nih Kak Mary dan juga teman-teman. Marsyanda pernah posting sesuatu quotes begitu, mantra of the day ya. Kita akan lihat sama-sama mantra of the day yang diposting oleh Marsyanda, bertuliskan mantra of the day, I love my life, I love my life. Kenapa sampai ditulis berulang-ulang dan apa maknanya? Dari aku SMA emang aku suka nulis itu ya di diary. Jadi ada sempat satu halaman full tulisannya kecil-kecil, banyak banget, mungkin berapa ratus. I love my life, I love my life, I love my life, I love my life. Karena memang aku merasa itu. Even though your life dalam sebuah roller coaster yang Doesn't matter. Aku tetap percaya bahwa segala roller coaster itu tujuannya adalah indah. Dan memang aku diberikan roller coaster karena Tuhan percaya aku mampu menghadapi semua itu. Dan gak pernah berubah ya mindset aku bahwa aku dilahirkan ke dunia dengan misi yang besar, dengan misi yang mulia. Jadi apapun cobaan yang aku hadapin, Tuhan gak akan pernah lepas tanganku. memangnya kamu tahu misi kamu apa? Misi aku untuk serving others, untuk menolong banyak orang. Tapi lewat journey experience yang aku hadapin sendiri secara real. Dan lewat pengetahuan dan ilmu yang aku pelajarin. Cool. Bang Hensat. Tadi pas role play itu ya, acting itu, semakin sadar saya bahwa saya bukan Reza Rahardian. Nggak usah pakai role play juga harusnya sadar sih. Maksudnya kok lu baru sadar gitu sih? Ya ternyata nggak gampang gitu ya. Memain peran itu nggak gampang gitu. Iya. Tapi bukannya udah sering nih marah-marah dan sering ini Oh itu terbawa peran? terbawa peran. Ya. Atau terbawa arus ya? Bawa arus politik maksudnya. Ini kita ganti aja nih. Oke, gimana Bang? Ya ini masih terkait dengan perannya. Suka ketukar-tukar nggak sih? Dalam hidup kamu itu tiba-tiba merasa harus memainkan peran tertentu dan harus mengikuti skenario yang ada gitu. Misalnya nih, habis syuting film, terus balik normal ke kehidupan nyata ya. Terus merasa masih dalam, saya masih syuting film nih sehingga gejolak emosinya tuh masih terbawa dari yang emosi di film ke kehidupan nyata. Ternyata itu adalah pantangan terbesar seorang aktor. Dan aku baru tahu kalau itu nggak boleh membawa peranan kita ke dalam kehidupan nyata kita. Itu mungkin 5 tahun, 6 tahun lalu. Baru sadar? Baru dikasih tahu oleh pemain yang lebih senior dari aku dan sutradara. Dia bilang kalau kita membawa karakter kita ke rumah, ke kehidupan pribadi, keluarga kita akan hancur, kehidupan kita yang sesungguhnya akan berantakan. Kadang nggak sadar. Iya, dan itu banyak banget terjadi dengan aktor-aktor di manapun itu gitu. Jadi secara psikologis tuh memang sebagai aktor kita setelah kita selesai syuting, kita harus balik ke rumah dalam keadaan titik nol lagi gitu. Menjadi kalau aku Caca ya Caca gitu. Aku sampai setelah syuting film yang kemarin, aku bikin list karakter aku di film itu namanya Alina. Karakter dia tuh apa aja, aku bikin listnya. Sifatnya apa, kecenderungannya apa, positifnya apa, negatifnya apa. Di kolom sebelahnya aku tulis Caca, dia itu seperti apa aja. Lalu aku melakukan meditasi dan visualisasi supaya aku bisa berpindah dari Alina kembali ke Caca. Dan trikinya adalah kalau kita nggak tahu diri kita tuh apa. Jadi kolom yang keduanya kosong. Nah loh, gue ini yang mana ya? Gue nggak kenal diri lagi. Nah itu bahaya. Jadi kita harus kenal dulu kita yang original tuh seperti apa. Nah itu tadi sorry Jo, satu lagi itu menarik tadi yang I love my life itu. Ada alasan tertentu nggak pada saat kamu tulis I love my life berkali-kali itu? Kejadian apa yang bikin itu? Enggak sih, jadi aku merasa kebahagiaan itu kayak apa namanya itu generator power plant, mesin itu power plant. Jadi happiness itu sesuatu yang kita generate, bukan sesuatu yang jatuh dari langit untuk kita. Kalau kita bisa terus-menerus mengenerate kebahagiaan, rasa happy dan rasa cinta kepada hidup kita, maka dia yang akan terus kita rasakan dan energi itu akan berbalik jadi realita kita. Tapi kalau kita melakukan yang sebaliknya, kita fokus kepada yang negatif, nah itulah yang menjadi realita kita gitu. Jadi ketika aku fokus I love my life, dalam hati, dalam tulisan, dalam kata-kata, itulah yang akan menjadi realita hidup aku dan itu yang aku sungguh-sungguh rasakan. Genuine secara tulus. Oh Nah, oke. kalau menurut Gian Rahardian sesama aktor, Gian Rahadian. sama brewoknya soalnya. Iya. Gimana Gian? Kok gitu sih? Kenapa emang Maksudnya lu apa gak terima? Ya boleh aja. Tapi menarik tadi Caca. Apaan yang menarik?
pernyataannya tadi. Lu sabar dengerin gue dulu, nggak apa? Iya. Ini udah selesai belum sih? Yang menarik yang pertama adalah bahwa kalau karakter itu nggak boleh dibawa ke rumah. Itu pertama. Dan menurutku para pejabat kita cocok banget jadi aktor ya. Karena pada saat kampanye dan pada saat menjabat tuh Beda-beda. dia kembali ke titik nol. Iya. Benar. Pada saat kampanye acting tuh baik Kayak sama beli rakyat. bensin ya, kembali ke titik nol ya. Titik nol Yang lagi itu pas kosong ini menjabat. ya? Iya. Tapi yang menarik Wakil adalah, Itu bagian boleh nggak gua ngomong dulu deh? Boleh nggak gua ngomong dulu dari tadi ini? Maaf. Kakak Caca, Ya. nggak semua orang ngerti blueprint hidupnya. Nah, momen apa Kakak Caca nih akhirnya nemu, oh, aku tuh hidup untuk tadi melayani orang, memberkati orang segala macam. Karena banyak orang yang sampai umur tertentu bertanya, gua buat apa sih hidup tuh? Nggak semua orang bisa dapat itu. Momennya apa? Karena keingintahuan yang besar dan benar-benar melakukan aksi nyata untuk mencari tahu lewat baca buku, lewat pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, lewat mentor, supaya aku mengenal aku untuk apa ada di sini, my big why, reason aku apa, alasan aku apa melakukan semua hal tadi, mission aku itu. Jadi aku mencari ya lewat pencarian diri. Tapi kenapa aku bisa melakukan pencarian diri? Karena ingin tahunya tuh besar banget. Aku rasa orang tuh ketika dia end up di titik yang gue buat apa ya ada di sini, siapa ya gue? Dia penasaran aja, tapi keingintahuannya tuh tidak segitu besarnya sampai dia rela menginvestasikan waktu, energi secara finansial, secara fisik, secara hati, apapun itu untuk melakukan aksi nyata untuk pencarian diri itu. Gitu. Nah, singkat saja nih, melakukan sebuah pencarian diri. Orang kan juga berbeda-beda ya. Kadang di titik itu, kadang orang kan hanya berdiam diri karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Apakah tiba-tiba dapat mentor atau cari mentor atau seperti apa? Itu tuh seperti apa sih jalannya semesta di hidup Marsyanda untuk menemukan diri itu, mencarinya tuh gimana? Apakah mentor tiba-tiba datang, lingkungan tiba-tiba datang, atau benar-benar literally mencari action gitu? Kesadaran itu muncul. Aku rasa kayaknya semua orang ketika mereka masih kecil, mereka itu tahu mission mereka apa. Tapi kita grow up, kita tumbuh besar dengan program-program di masyarakat, maksudnya programming di pikiran kita gitu ya, bahwa oh kita harus ini yang benar, ini yang salah, ini nilai-nilai yang harus kita ikutin. Sehingga kita sampai lupa gitu, kita yang original tuh apa. Nah kita makanya tumbuh besar, kalau aku ya mencari mentor, guru-guru, buku-buku, informasi, edukasi dan sebagainya. Sampai aku di titik yang oke, aku melihat ke dalam aja sekarang. Kayaknya itu yang lebih original, yang aku tahu sebetulnya yang aku cari itu ada di dalam semua jawabannya. Jadi udah sedang tidak di tahap, ya udah nggak apa-apa aku belajar for fun, bukan untuk mencari diri atau mencari jawaban, tapi untuk for fun aja gitu. Ada perbedaan nggak dari mindset kamu? Karena kan ada orang yang dari sananya memang tulangnya tuh gede. Nah ini, Dengar. ini tas dulu nggak bang? Itu bukan besar, tapi tulangnya yang besar. Ya, tulangnya besar ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.